prinsip-prinsipnya, saudara boleh catat. Yang pertama, prinsip tentang visualisasi firman. Yang pertama, visualisasikan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, dan sejauh-jauhnya. Visualisasikan atau imajinasikan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, dan sejauh-jauhnya. Kembali dalam Kejadian pasal 13 ayat 14. Saya mau tambahkan terjemahan Alkitab. Kejadian pasal 13 ayat 14. Saya bacakan dulu terjemahan barunya yang biasa. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, bunyinya demikian, saudara. Setelah Lot pergi, Tuhan berfirman kepada Abram, pandanglah ke sekelilingmu sampai sejauh-jauhnya. Pandanglah ke sekelilingmu sampai sejauh-jauhnya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, setelah Lot pergi, Tuhan berkata kepada Abram, dari tempat engkau berdiri itu, pandanglah baik-baik ke segala arah. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada saudara atau kepada kita, seringkali Tuhan itu tidak menetapkan batas-batas detailnya. Lalu siapa yang harus membuat batasnya? Saudara. Makanya ketika saudara berhadapan dengan janji Tuhan, saudara harus mengharapkan, saudara harus memvisualisasikan yang sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, dan sejauh-jauhnya. Karena kenapa? Karena Tuhan menyerahkan batasannya kepada kita. Dalam bahasa bisnisnya, Tuhan itu seringkali memberikan cek kosong kepada kita, saudara. Kita yang tulis jumlahnya mau berapa, besarnya berapa. Tuhan berkata kepada Abram, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Lalu Tuhan bilang, pandang sekelilingmu, lihat dari tempat kau berdiri, ke timur, barat, utara, selatan. Artinya batas-batas negeri itu Abram yang menentukan. Spesifikasinya, detail-detailnya, Abram yang menentukan sejauh mana dia mau memandang, sejauh mana dia mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, sebesar apa dia mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, sejauh apa dia mau Tuhan menggenapi janjinya. Abram yang menentukan. Dengar baik-baik saudara, seringkali dalam berurusan dengan Tuhan, kita harus memahami sifatnya Tuhan. Tuhan itu memang dia Allah yang berdaulat, saya tahu itu. Tapi Tuhan itu tidak pernah menghilangkan unsur kitanya, unsur manusianya. Karena kenapa? Dia mau melibatkan kita dalam segala sesuatu. Dia tidak mau memutuskan sendiri. Dia itu menciptakan manusia untuk dijadikan kawan sekerjanya, bukan dijadikan robot. Itu sebabnya dalam kontrak perjanjian dengan Tuhan selalu ada unsur Allahnya dan selalu ada unsur manusianya. Bahkan Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan itu saja ada unsur Allahnya, ada unsur manusianya. Bahkan Yesus yang kita percaya sebagai Allah itu saja ada unsur Allahnya, ada unsur manusianya. Jadi tidak menghilangkan unsur manusianya. Makanya seringkali ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, Tuhan memberikan seperti dia memberikan cek kosong. Kita yang menentukan spesifikasinya, kita yang menentukan detail-detailnya, kita yang menentukan batasannya. Kita ini mau seberapa besar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Kita ini mau seberapa detail janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita ini mau seberapa jauh janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat gairah kita di dalam melihat penggenapan janji. Kalau saudara telah menerima janji daripada Tuhan, tetapi engkau tidak pernah punya gairah untuk melihat penggenapan janji, engkau tidak akan menerima penggenapan janji. Engkau tidak akan bisa melihat penggenapan janji. Tuhan mau melihat gairah saudara untuk melihat penggenapan janji dalam hidup saudara, baru Tuhan memberikan penggenapan janji. Itu sebabnya mengapa saudara harus melakukan visualisasi firman dalam hidup saudara, visualisasi penggenapan janji dalam hidup saudara, supaya ada passion yang muncul, supaya ada gairah yang muncul, supaya emosi saudara dipengaruhi oleh firman yang Tuhan berikan, oleh janji yang harus digenapi dalam hidup saudara. Kalau berhadapan dengan Tuhan saudara, lebih baik saudara berpikir yang sebesar-besarnya, bukan yang sekecil-kecilnya. Nanti Tuhan tersinggung. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja, kalau nggak salah 2 Raja-Raja pasal 13, waktu Elisa sakit, hampir mati, dan dia mati karena sakitnya itu memang. Di tengah sakitnya itu, raja datang. Raja Israel datang kepada dia. Raja siapa namanya? Yoas, Ahas. Ya pokoknya belakangnya ada asnya lah saudara. Raja datang kepada dia. Raja ini sedang berperang melawan Aram. Dan dia tahu rasanya Elisa sebentar lagi akan meninggal, akan mati. Dia minta nubuatan dulu dari Elisa supaya dia menang perang. Gitu kira-kira saudara. Lalu Elisa suruh raja ambil panah dan busurnya. Tarik. Lalu raja menarik panah dan busurnya itu, mau melesatkan anak panah. Lalu Elisa pegang tangannya, Elisa bilang, buka dulu jendelanya nih sebelah timur. Ya lagian dia mau melesatkan anak panah, jendela nggak dibuka, mentok dong saudara anak panahnya. Jendelanya dibuka supaya apa? Supaya sejauh-jauhnya melesat. Lalu Elisa bilang, pukulkan anak panah itu ke lantai. Raja memukulkan anak panah 3 kali ke lantai. Elisa marah. Kenapa sih kamu cuma pukul 3 kali? Harusnya kamu pukul 5 atau 6 kali. Supaya kamu bisa mengalahkan Aram 5-6 kali. Gara-gara kamu mukul 3 kali, kamu cuma bisa mengalahkan Aram 3 kali. Nggak tuntas mengalahkannya. Lah, terus terang waktu saya baca ayat itu saudara, saya berpikir, ini kenapa Elisa jadi marah ya? Kan raja nggak tahu kalau harus pukul berapa kali. Cuma disuruh pukul, nggak dikasih tahu pukulnya berapa kali. Ya raja pukul 3 kali. Karena biasanya memang batasan orang itu 3 kali. Kan dari kecil raja sudah dididik. Awas ya, saya hitung 1, 2, sampai 3. Gitu kan saudara. Orang hitung sampai 3, nggak sampai 6. Cuma orang yang punya waktu lebih banyak kadang-kadang kalau omelin orang tua, aku hitung 1 sampai 100. Nah kelamaan saudara. Jadi 1 sampai 3 dia pukul 3 kali, Elisa marah. Saya pikir, kenapa sih Elisa nggak ngomong aja dari awal, pukul ke lantai, pukul sebanyak-banyaknya, kan gitu lebih enak saudara. Supaya raja tahu dia harus pukul sebanyak-banyaknya. Atau Elisa kasih tahu pada raja, pukul 6 kali gitu. Kan dia pukul 6 kali selesai. Tapi kenapa? Tapi saya mendapati prinsip ini. Tuhan memang sengaja mengosongkan ceknya supaya kita yang menulis kita maunya berapa. Tuhan mau melihat kemauan kita. Tuhan mau melihat seberapa banyak gairah kita untuk menerima penggenapan janji. Seberapa besar kepercayaan kita untuk melihat kuasa Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita mau melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sorry kalau saya harus berkata, bagi saudara-saudara yang apatis imannya, bagi saudara-saudara yang selalu berkata, ya sudahlah, whatever will be lah. Kalau terjadi oke, puji Tuhan. Kalau nggak terjadi juga nggak apa-apa. Ya kalau kita terima segini, puji Tuhan lah, sudah terima kayak gini. Oh, engkau tidak pernah mengharapkan yang besar daripada Tuhan. Engkau tidak pernah mengharapkan sejauh mungkin daripada Tuhan.
Sekali waktu Tuhan akan marah sama saudara. Kenapa kamu cuma pukul 3 kali? 5 kali ke, 6 kali ke? Saya tanya sama saudara, seberapa jauh engkau ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu? Seberapa besar engkau ingin melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu? Sebesar apa yang engkau harapkan firman terjadi dalam hidupmu? Jangan katakan, ya saya nggak berani berharap. Artinya engkau tidak berani percaya. Artinya engkau tidak berani beriman. Dan engkau akan dapati, sebanyak yang engkau percaya, sebanyak itulah bisa terjadi dalam hidupmu. Tuhan itu akan menjadi seperti yang engkau percayai. Firman yang terjadi dalam hidup kita akan terjadi seperti yang engkau percayai. Kalau engkau tidak percaya apa-apa, engkau tidak akan melihat apa-apa. Kalau engkau setengah percaya, mungkin engkau akan melihat setengah yang engkau percayai terjadi. Kalau engkau melihat secara full, mungkin secara full semua yang engkau percaya akan terjadi. Pertanyaan saya, apa yang engkau percayai dari firman-Nya? Apa yang kau harapkan dari firman-Nya? Apa yang kau harapkan Tuhan bekerja dalam hidupmu? Sejauh mana engkau mengharapkan pekerjaan Tuhan? Sebesar apa yang kau percaya Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu? Sepercaya apa dirimu kepada Tuhan? Sepercaya apa engkau terhadap firman Tuhan? Kalau engkau berkata, aku sudah kehilangan kepercayaanku terhadap firman Tuhan, that's your problem. Itu masalah saudara. Dengar baik-baik. Semua firman yang saya ajarkan, semua firman yang saya sampaikan, semuanya adalah perlengkapan untuk saudara praktekkan. Saya tidak memberikan ikan kepada saudara, saya memberikan kail kepada saudara. Kalau saya memberikan ikan kepada saudara, dengan cepat ikan engkau makan dan akan habis. Tapi kalau saya memberikan kail dan engkau pakai kail itu untuk mencari ikan, maka engkau akan terus menghasilkan ikan tanpa habis. Engkau tidak memerlukan saya terus-menerus untuk mendatangkan ikan kepadamu, karena engkau bisa menghasilkan ikan sendiri dari kail yang diberikan. Tetapi permasalahannya adalah apakah kailnya yang diberikan dipakai atau tidak. Kalau saya berikan kail tapi saudara tidak pakai, buat apa kail? Hari ini terima kailnya, besok pergi ke kolam pancingan dan mulailah memancing ikan. Dan engkau akan melihat ikan akan datang kepadamu. Jangan harapkan diberikan ikan. Kalau engkau ambil kailnya, engkau pakai kailnya, engkau mulai bertindak, bekerja, mempelajari, engkau mulai belajar mendeklarasikan firman, engkau mulai mempraktekkan aplikasi afirmasi firman, engkau mulai praktekkan visualisasi firman. Saya percaya segala sesuatu akan terjadi seperti yang engkau percaya. Kalau engkau menerima janji bahwa Tuhan akan memakai engkau untuk menyembuhkan orang sakit, oke. Tapi kan menyembuhkan orang sakit ada banyak detailnya. Sejauh apa yang kau inginkan? Sebesar apa yang kau inginkan? Sedetail apa yang kau inginkan? Sekarang bayangkan, ini contoh. Saudara terima janji Tuhan, saudara akan dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Bagaimana cara saudara memvisualisasikannya? Oke, saudara gambarkan, saudara doakan orang sakit sembuh, doakan orang sakit sembuh. Itu akan sulit terjadi karena saudara tidak membayangkannya secara detail. Dan sebesar apa yang kau inginkan. Kalau kau cuma percaya orang-orang yang sakit ringan yang kau sembuhkan, maka engkau cuma bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit ringan. Tapi kalau engkau percaya, engkau menyembuhkan orang-orang sakit kanker, Tuhan memakai saudara untuk menyembuhkan orang-orang sakit kanker. Oh, menyembuhkan orang yang buta jadi melihat.
Orang yang lumpuh jadi berjalan, orang yang bisu jadi berbicara, orang yang tuli jadi mendengar. Saudara bayangkan secara detail. Saudara bayangkan orang yang tidak punya mata, orang yang tidak punya biji mata, tiba-tiba biji matanya muncul dan dia bisa melihat. Saudara bayangkan orang yang duduk di kursi roda bangkit berdiri dan berjalan di dalam pelayanan saudara. Secara detail, sejauh mana yang kau inginkan. Jadi dalam visualisasi, saudara harus memvisualisasikan sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya, sedetail-detailnya. Seringkali orang Kristen gak mau repot dalam mempraktekkan firman Tuhan. Udahlah pokoknya gambarkan, jreng, hilang, sudah. Gambarkan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, sejauh-jauhnya. Mungkin ada saudara yang menerima firman. Tuhan berfirman kepada saudara bahwa Tuhan akan menjadikan saudara sebagai bendahara sorga. Gambarkan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, sejauh-jauhnya. Apa yang kau percaya Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu, apa yang kau percaya firman bisa digenapi dalam hidupmu. Bayangkan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, sejauh-jauhnya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Lalu yang kedua, libatkan diri kita dan yang bersangkutan dalam visualisasi. Tuhan mengajar Abraham, dibawa keluar, lalu disuruh lihat ke langit. Lalu Tuhan berkata, Abraham, hitung bintang-bintang. Abraham menghitung bintang-bintang. Bayangkan saudara, waktu Abraham, kenapa Tuhan suruh Abraham menghitung bintang-bintang? Supaya Abraham terlibat dalam visualisasinya. Jadi ketika saudara memvisualisasikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara, saudara bawa dirimu itu terlibat dalam visualisasinya. Jangan gara-gara saudara nonton, katakanlah saudara nonton video kalau kesembuhan orang yang menyembuhkan orang sakit, lalu saudara jadi bayangkan hamba Tuhan itu sembuhkan orang sakit. Loh, saudara tidak terlibat di dalamnya. Saudara libatkan dirimu di dalamnya, engkau yang tumpang tangan dan engkau yang bangkitkan orang lumpuh, orang yang mati, lalu berjalan, bangkit, melompat-lompat. Saudara ada di situ, saudara terlibat di dalamnya, saudara yang menyembuhkannya. Libatkan dirimu dalam visualisasi. Bahkan Pak Jonathan David pernah berikan ilustrasi ini. Katakanlah saudara dijanjikan Tuhan akan berikan mobil. Katakanlah saudara bayangkan saudara naik mobil sampai saudara bisa mencium bau mobil barunya. Artinya saudara terlibat dalam visualisasinya. Saudara masuk ke dalam visualisasinya. Begitu kira-kira saudara. Lalu dalam kisah Yakub terlibat dalam visualisasinya. Dia membayangkan bagaimana dia membuat kambing domba itu ketika beranak menghasilkan anak-anak yang berpintik-pintik, berbelang-belang dan bercoreng-coreng. Nah, karena dia memvisualisasikan, muncul ide dalam pikirannya, oh ya, aku bikin motif yang belang-belang, yang bintik-bintik, yang coreng-coreng, nanti aku kasih lihat mereka. Jadi Yakub terlibat dalam visualisasinya. Bukan hanya Yakub terlibat dalam visualisasinya, itu binatang juga dilibatkan dalam visualisasinya. Ini yang saya maksud yang bersangkutan. Dilibatkan dalam visualisasinya, sehingga apa yang divisualisasikannya dengan mudah bisa terjadi. Asal saudara tahu, prinsip visualisasi ini sudah dipraktekkan oleh dunia sekuler. Dan mereka menikmati hasilnya. Sayangnya orang Kristen tidak menikmati hasilnya karena tidak mempraktekkannya. Deklarasi juga sudah dipakai oleh dunia sekuler. Mereka menyebutnya dengan istilah sugesti. Sayang kita tidak memakainya dan kita tidak menikmati hasilnya. Padahal sebetulnya mereka mencontoh dari Alkitab. Sayang. Dan satu hal saudara, kita ini
sah. Mendeklarasikan firman yang telah kita terima dari Tuhan, membayangkan firman telah kita terima dari Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu sah, itu legal. Orang dunia, dia mensugestikan, memvisualisasikan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, kalau kita sumbernya dari firman Tuhan, kita terima firman, kita bayangkan dengan kreativitas kita membayangkan sebesar-besarnya terjadi, sedetail-detailnya terjadi, sejauh-jauhnya terjadi. Praktekkan dan nikmati hasilnya. Praktekkan dan nikmati hasilnya. Amin. Praktekkan dan nikmati hasilnya. Dalam membayangkan, saudaranya terlibat. Kalau bisa melibatkan yang lain juga. Saya kasih ide buat saudara-saudara yang memimpin perusahaan. Kalau saudara memimpin perusahaan, Tuhan memberikan janji perusahaan ini akan berkembang dan sebagainya. Bayangkan sebesar-besarnya, sedetail-detailnya, sejauh-jauhnya. Nah, setelah saudara bayangkan semuanya itu, saudara deklarasikan juga kan? Saudara terlibat di dalam bayangan itu, bahwa saudara yang memfasilitasi semuanya. Saudara yang memimpin semuanya. Lalu saudara bisa melibatkan semua karyawan saudara untuk masuk dalam visualisasi tersebut. Terlibat dalam visualisasi tersebut. Gimana caranya? Kumpulkan mereka, lakukan briefing, lalu saudara briefing kepada mereka, saudara berkata, kita akan bertumbuh seperti gini, perusahaan kita akan berkembang seperti gini. Saya sudah membayangkan perusahaan ini akan berkembang seperti gini. Lalu suruh mereka membayangkan juga bahwa mereka ada dalam perkembangan perusahaan, mereka ada dalam pertumbuhan perusahaan itu, dan mereka suka-suka, mereka mau bayangkan jadi apa mereka dalam perkembangan perusahaan itu. Siapa tahu ada yang mau membayangkan dirinya jadi manajer dalam perkembangan perusahaan itu. Libatkan semua karyawan perusahaan untuk memimpikan apa yang saudara impikan, untuk membayangkan apa yang saudara bayangkan, yang saudara sumbernya sudah saudara terima dari Tuhan, janji Tuhan. Libatkan karyawan untuk bermimpi yang sama, membayangkan yang sama, lalu mulai ajarkan mereka untuk memperkatakan yang sama. Deklarasi firman. Lalu ajarkan mereka untuk sehari-hari dalam perkataan mereka sehari-hari, obrolan mereka sehari-hari, selalu memberikan afirmasi dari firman yang dari impian yang mereka sudah nyatakan. Itu artinya saudara melibatkan mereka dalam visualisasi. Anggap aja mereka itu domba dan kambing. Ingat, berpintik-pintik, berbelang-belang, bercoreng-coreng. Saudara libatkan mereka. Maka saudara akan melihat segala yang saudara impikan seperti yang Tuhan janjikan akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Jadi visualisasikan sebesar-besarnya, visualisasikan sedetail-detailnya, visualisasikan sejauh-jauhnya, dan libatkan diri saudara yang bersangkutan dalam visualisasi firman yang saudara kerjakan, dalam visualisasi firman yang saudara lakukan. Saya harap saudara memahami apa yang saya sampaikan dan bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, visualisasikan sesering mungkin. Visualisasikan sesering mungkin. Visualisasikan sesering mungkin. Ketika saudara melakukan visualisasi, jangan lakukan visualisasi hanya waktu berdoa. Ketika dalam waktu-waktu doa saudara yang secara khusus, saudara bisa bayangkan firman itu terjadi sambil saudara doa dalam bahasa roh. Saudara terima impresi, saudara deklarasikan. Seperti biasa, prinsip membangun manusia roh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari,
lakukan visualisasi juga sesering mungkin. Tapi katakanlah waktu saudara ada di toilet, bayangkan itu terjadi. Daripada saudara membayangkan yang lain, bayangkan itu terjadi dalam hidup saudara. Waktu saudara mau tidur, bayangkan itu terjadi. Waktu saudara bangun tidur, bayangkan itu terjadi. Waktu saudara makan, bayangkan itu terjadi. Waktu saudara nyetir mobil dalam perjalanan, bayangkan itu terjadi. Pokoknya bayangkan sesering mungkin. Usahakan saudara bisa membayangkan dalam pikiran imajinasi saudara senyata mungkin. Saudara benar-benar melihat gambarannya sangat jelas, seperti Yakub melihat bayangan kambing domba itu bercoreng-coreng, berbelang-belang, berbintik-bintik, kelihatan sangat jelas dalam bayangan Yakub. Kalau saudara visualisasikan sesering mungkin, maka saudara akan melihat dimanapun saudara ada, kemanapun saudara pergi, itulah yang saudara ingat. Saudara ingat firman ini terjadi, firman ini terjadi, firman ini terjadi, firman ini terjadi, firman ini terjadi. Kalau saudara mau mempraktekkan membangun iman per area, ya, area mana yang saudara mau bangun? Karena saya percaya dalam gereja kita Tuhan akan memberikan terobosan ilahi dalam area keluarga, dalam area kesehatan, dalam area keuangan. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain di luar sana. Saudara mau bayangkan misalnya katakanlah dalam area kesehatan. Saudara bayangkan itu terjadi. Bayangkan itu terjadi sampai iman bangkit dari dalam diri saudara dan engkau deklarasi semakin percaya. Engkau deklarasi semakin percaya. Pikiranmu tidak ada lagi filter yang menentang apa yang kau deklarasikan. Terus deklarasikan sampai engkau percaya penuh, sampai engkau percaya penuh, sampai terjadi. Ketika area kesehatan sudah terjadi, ayo sekarang bangun iman di area keuangan. Terus deklarasikan, afirmasikan, visualisasikan, deklarasikan, afirmasikan, visualisasikan, sampai terjadi. Artinya iman saudara sudah cukup besar di situ, sudah cukup mantap di situ. Lalu mulai area keluarga, terus deklarasikan, afirmasikan, visualisasikan sampai terjadi. Atau perjanji Tuhan boleh juga. Tuhan janji apa sama saudara? Ada satu janji Tuhan belum dikenapi dalam diri saudara. Ayo cecer terus di satu janji itu, ya. Kalau saudara mau pakai cara begitu seperti itu juga boleh. Sampai terjadi saudara kejar. Untuk saudara berlatih, saya sarankan saudara yang saudara rasa paling mudah dulu untuk dicapai. Ya, kadang-kadang itu membantu saudara. Di antara janji Tuhan yang pernah saudara terima, yang mana yang paling mudah untuk dicapai? Yang mana yang saudara rasa paling mendekati jangkauan saudara, jangkauan iman saudara? Ambil satu janji itu, lakukan deklarasi, afirmasi, visualisasi, deklarasi, afirmasi, visualisasi, sampai terjadi. Setelah satu janji ini terjadi, ambil janji yang lain, janji firman yang lain, deklarasi, afirmasi, visualisasi, deklarasi, afirmasi, visualisasi, sampai terjadi. Setelah janji yang kedua terjadi, ambil janji yang ketiga. Entah berapa banyak saudara menerima janji Tuhan. Lakukan itu satu persatu dengan tekun. Maka saudara akan dapati iman saudara mulai terbangun dalam berbagai area kehidupan saudara. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan saudara. Mau pandemi, mau demi apapun, mau krisis, tidak ada yang bisa menghentikan saudara. Karena saudara hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Secara kokoh, kuat. Orang-orang di sekeliling saudara mungkin berjatuhan, bergoncangan. Tapi saudara tidak. Mengapa? Saudara sudah memiliki iman dalam berbagai area kehidupan saudara. Membangun iman dalam berbagai area kehidupan saudara. Sampai saudara melihat semua janji Tuhan dikenapi. Mungkin satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara adalah
ketika saudara menerima firman yang secara spesifik diberikan oleh Tuhan kepada saudara, hargai itu. Hargai itu. Karena firman itu punya kuasa. Firman itu pasti terjadi. Firman itu punya kuasa yang besar dan dahsyat. Firman itu bisa menghancurkan semua pekerjaan musuh dalam hidup saudara. Firman itu bisa menghancurkan semua tipu daya musuh dalam hidup saudara. Menghancurkan semua pekerjaan iblis yang masih bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan sepanjang saudara melakukan visualisasi firman ini, sepanjang saudara melakukan deklarasi dan afirmasi Tuhan ini, firman Tuhan ini, pastikan seluruh hidup saudara, pikiran dan emosi saudara terlibat. Pastikan ada gairah yang muncul dari dalam diri saudara, kobaran roh yang muncul dari dalam diri saudara, sehingga saudara benar-benar melihat betapa Tuhan berkuasa, betapa firman berkuasa, betapa segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Di dunia ini tidak ada satupun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan kalau tidak Tuhan firmankan. Semua yang telah jadi dari semua firman Tuhan. Haleluya. Engkau akan sadar, engkau akan tahu betapa dahsyatnya firman Tuhan dalam hidup saudara. Betapa dahsyatnya firman Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Dan tidak ada yang lain selain firman yang akan dapat memproteksi kehidupan saudara, yang dapat menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Hanya firman Tuhan yang bisa bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Tundukkan kepalamu, mulai berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Shanda karalamaya shande rela malamaya sande. Haleluya ralaya sande rida malamaya sande. Oh Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu. Hidupkan firman-Mu dalam hati kami. Hidupkan firman-Mu dalam roh kami Tuhan. Oh kobarkan roh kami dengan firman-Mu. Kobarkan firman-Mu dalam roh kami Tuhan. Kobarkan Tuhan. Shanda karalamaya shanda karalamaya shanda. Oh ralamaya shanda karalamaya shanda karalamaya shanda. Api Roh Kudus tercurah dalam hidupmu saudara. Api Roh Kudus tercurah dalam hidupmu, mengingatkan firman-firman yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Oh menjadikan firman itu menjadi baru sama sekali. Refresh di dalam nama Yesus. Shanda karalamaya shanda karalamaya shanda. Oh ralabaya santa karalamalaya shikalamaya santa krakatalamaya santa. Terjadilah firman-Mu, terjadilah firman-Mu, terjadilah firman-Mu, terjadilah firman-Mu dalam hidup kami. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Seluruh firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Seluruh firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Terjadi. Seluruh firman-Mu. Oh terjadi. Terjadi dalam hidup kami. Terjadi secara nyata. Terjadi secara nyata. Oh buat firman-Mu nyata Tuhan. Buat firman-Mu nyata dalam hidup kami. Firman-Mu nyata dalam hidup kami. Terjadilah. Terjadilah. Terjadilah dalam nama Yesus. Terjadilah. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidup kami. Sesuai dengan firman-Mu. Terjadilah dalam hidup kami sesuai dengan perkataan-Mu. Tidak ada satupun firman-Mu yang gugur dalam hidup kami. Amen. Semua akan mencapai penggenapannya. Terjadilah. Terjadilah dalam hidup kami. Terjadilah seperti yang Kau firmankan. Terjadilah seperti yang Kau katakan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Nyatakan firman-Mu secara jelas dalam pikiran kami. Gambarkan secara jelas dalam bayangan pikiran kami Tuhan. Nyatakan di dalam nama Yesus. Oh, nyatakan di dalam nama Yesus. Nyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Shanda Karalama ya sendere la yoso. Shanda Karalama ya shena lama yoso. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Seluruh janji-Mu ya dan amin bagi kami. Di dalam Kristus ya dan amin bagi kami. Haleluya. Oh. Haleluya Yesus. Haleluya. Hamba minta Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sejak hari ini Tuhan, kobarkan iman kami terhadap firman-Mu. Kobarkan kepercayaan kami terhadap firman. Biar setiap kami akan memiliki kepercayaan yang utuh, kepercayaan yang penuh terhadap firman Tuhan. Kami pegang firman-Mu sampai kapan? Sampai kami melihat terjadi dalam kehidupan kami. Apa hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah online ini. Engkau jamah setiap mereka, Engkau curahkan anugerah-Mu, berkat-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Mu yang ajaib. Jadikan semua firman yang telah Engkau sampaikan menjadi kenyataan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, memeteraikan setiap firman yang telah saudara sampaikan, yang telah saudara terima dari Tuhan. Haleluya.